Budak-budak bujuni kan itu budak-budak namanya dan terasa mau begini kan jujur matur kalau ahli piringan itu dia kalau kita ini suami ya udah sampai kemudian muslihat sih. Gimana Pak Iwan, sudah dimulai kah? Sudah belum sih Bu? Itu ada bulat-bulat berarti sudah ya Pak ya? Ya, oke. Kita mulai aja Pak, gimana Bu? Timer Pak, timer. Oke, siap. Kita di menit keberapa Pak dimulai? Kita mulai sekarang aja Bu. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Sri, bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang juga Pak Iwan, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Kita langsung saja ya Bu, ke sesi tanya jawabnya ya Bu. Iya Pak, siapa? Baik Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Perasaan saya menjelang sesi coaching ini Pak, saya jujur saja bahwa menjelang kegiatan ini saya merasa tegang Pak, sedikit tegang, agak sedikit deg-degan juga. Karena apa? Ada beberapa hal atau tantangan dalam pekerjaan membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Dan untuk kali ini saya fokuskan atau diskusikan, yang saya fokuskan untuk sekarang adalah saya mempunyai permasalahan yaitu pada diri saya sendiri Pak, bahwa saya itu mengalami minim atau kurangnya percaya diri dalam presentasi atau dalam hayala ramai ya Pak di depan umum. Itu misalkan ketika seminar, ketika pelatihan, kemudian ketika atau loka karya yang akhir-akhir ini saya lakukan ini, yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya lakukan ini, saya ketika presentasi di halayak ramai itu saya kurang percaya diri Pak. Itu yang jadi masalah buat saya Pak. Oke, begitu ya Bu ya. Oke, tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Oleh karena itu, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama Bu. Ya Pak, siapa? Siap. Oke, kita langsung aja ya Bu ke sesi tanya jawab ya Bu. Ya Pak, silahkan Pak. Oke. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini Bu? Tujuan dari sesi coaching ini yang ingin saya capai adalah saya itu ingin meningkatkan kemampuan diri saya dalam hal presentasi, terutama ketika presentasi di depan umum. Karena saya merasa bahwa ketika saya presentasi itu saya itu merasa malu Pak. Kemudian saya juga ketika menghadapi presentasi saya sebelumnya merasa tegang Pak, tidak percaya diri. Itu yang sudah sering saya lakukan seperti itu Pak. Oke. Baik Ibu, dari permasalahan itu apa definisi tujuan akhirnya nanti yang akan Ibu inginkan? Pada akhirnya saya menginginkan ketika saya presentasi itu saya lebih percaya diri saya itu meningkat, kemudian ketika saya presentasi membuat audiens itu terkesan, merasa senang, merasa tertarik dengan apa yang saya sampaikan ketika presentasi, dan satu hal itu saya ingin percaya diri itu saja. Ya bagus, itu tujuan akhirnya Bu. Tapi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Keberhasilan saya yaitu Pak, ketika saya presentasi itu dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, kemudian saya mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari audiens Pak, untuk saya sendiri, untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke, baik Bu. Terus sekarang apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi Bu? Iya, yang saya rasakan, saya merasa kesulitan ketika presentasi, yaitu saya ketika menyampaikan presentasi itu
ada kata-kata yang saya sampaikan itu terbata-bata, Pak. Padahal ya Pak ya, sejauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan diri, terutama mental saya, kemudian materi, bahan saya sudah siapkan dengan baik. Tujuannya apa Pak? Tujuannya ketika saya presentasi itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala, terutama dalam diri saya sendiri. Karena saya eh, eh, kekurangan saya itu saya merasa tidak maksudnya kurang percaya diri saya Pak, seperti itu Pak. Kemudian ada Jadi lagi Pak, ketika saya berkomunikasi juga kurang lancar Pak, dalam intonasi pengucapan itu biasanya saya iya, terbata-bata, tidak lancar, itu yang membuat saya itu minder atau kurang percaya diri, seperti itu Pak. oke. Mm-mm. Tadi Bu mengatakan gugup gitu ya, Mm-mm. kemudian terputus-putus gitu ya kata-katanya ya Bu ya, kadang ya Iya, iya, terbata-bata. iya Nah terus seperti itu. terus bagaimana perasaan itu muncul Bu? Eee, Perasaan itu muncul itu karena saya takut tidak bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang mhm, positif ketika saya memberikan presentasi kepada audiens, sehingga rasa takut, rasa gugup itu muncul. Saya juga terkadang merasa tertekan. Bagaimana sih saya untuk menyampaikan presentasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sempurna menurut oh versi gitu. saya itu. Mhm. Oke, saya paham Bu, Iya, dengan iya. perasaan Ibu. Dan bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut Bu? Iya Pak, kadang saya juga mikir untuk menghadapi yang seperti itu, yang permasalahan yang saya alami, kadang saya mempunyai beberapa strategis Pak untuk apa ya, Mmm, meminimalisir mhm, rasa percaya diri saya. Nah, itu diantaranya yang pertama, saya tentukan dulu tujuan yang jelas. Ketika mmm, presentasi itu saya tujuannya apa? Jadi untuk oh gitu. meningkatkan ya presentasi saya atau percaya diri saya itu meningkat. Kemudian yang Mhm, kedua itu pendidikan dan keterampilan. Saya terus mhm, belajar, terus menggali keterampilan, mhm, semakin kompeten, semakin iya, relevan. Nah, mungkin mhm, akan timbul percaya diri percaya saya. diri, Kemudian iya iya, berikutnya itu mengulangi pengalaman yang positif. Ketika saya mhm, mendapatkan pengalaman yang positif, saya terus mhm, ulangi lagi agar percaya diri saya itu meningkat. Kemudian saya mmm, berlatih dengan self positive talk. Artinya mmm, saya berkomunikasi yang hal-hal yang positif agar mhm, memotivasi diri saya sendiri. mhm, Kemudian saya keluar dari zona nyaman. Jangan merasa saya nyaman lah. Saya mencoba oh iya hal-hal iya, yang baru walaupun mhm itu mhm, terasa menakutkan. Setiap iya, pengalaman baru dapat mungkin bisa menambah kepercayaan diri saya, Pak. Kemudian betul, jalin relasi yang positif. Di mhm, sekeliling kita kan banyak orang-orang yang mendukung kita ya, Pak. mhm mhm, Dengan iya betul, dukungan dari mereka akan meningkatkan mhm, percaya diri saya. Kemudian mhm mhm, ini terkait dengan penampilan saya mungkin, Pak. Saya lihat mmm, penampilan saya dulu ya, Pak ya. mhm, Perhatikan iya, apakah pakaian saya, penampilan saya, apakah saya merasa sudah baik tentang diri saya. Itu juga mhm, sangat mempengaruhi rasa percaya diri saya. Kemudian mhm, latihan menghadapi ketakutan, Pak. Saya oh sering gitu, latihan ketika saya takut itu saya latih, hadapi mhm mhm, ketakutan tersebut secara bertahap. Semakin sering saya menghadapi ketakutan, kemungkinan kecil percaya diri itu juga akan semakin berkurang. Kemudian yang utama ini adalah kesehatan fisik saya, jaga mhm, kesehatan saya dengan olahraga. Kalau saya merasa sehat, otomatis percaya diri juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah betul, refleksi diri. mhm Luangkan waktu untuk merenung pengalaman-pengalaman yang sudah, kemudian belajar dari mhm, pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mhm ya mungkin sedikit merayakan hal-hal yang sudah mhm, didapat dengan merayakan hal-hal yang kecil seperti itu, Pak. iya iya iya, Itu mungkin strategi saya untuk meminimalisir kepercayaan diri saya seperti itu, Pak. mhm, iya, baik, bagus sekali itu, Bu, bagus sekali itu. Terus, untuk mengatasi hambatan ini apakah ada, tambahan nih, Bu, hal lain yang perlu Ya, ditambahkan? oke. Saya mungkin ada sedikit tambahan ya, Pak. Kalau Mhm, presentasi itu kan biasanya terkait dengan IT.
saya tuh pengennya punya keahlian atau keterampilan yang lebih dari tentang IT ya Pak. Karena Iya. presentasi ini saya bisa percaya diri dengan kemampuan saya dalam hal IT. Kalau saya misalkan bisa memaparkan audien dengan misalkan Canva, dipresentasikan dengan proyektor kan mungkin bisa meningkatkan percaya diri saya ya Pak. Jadi di sini saya ingin meningkatkan di samping meningkatkan keterampilan IT dan juga keterampilan percaya diri saya itu Pak tambahan saya Pak. Oke, baik Bu. Iya. Dari rencana yang Ibu tadi sampaikan ya, untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan itu apa Bu? Ya Rencananya. tentunya rencana saya pengennya ketika berpresentasi itu Hmm. berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, kemudian menyiapkan materi yang baik pula, kemudian penampilan diri saya sendiri. Nah, di samping itu juga saya mencari feedback dari teman atau dari orang lain, Pak, atau mentor lah seperti itu. Baik Bu, itu udah bagus saya kira Bu. Terus apa prioritas Ibu yang Ibu miliki ya dalam rencana aksi Ibu? Prioritasnya, oke Pak, siapa? Prioritas saya adalah ketika saya presentasi seperti tadi yang saya sampaikan dapat berjalan dengan lancar, kemudian sering berlatih presentasi, baik itu berlatih secara mandiri di rumah, di depan cermin, atau berlatih sama orang lain dengan teman sebaya atau rekan sejawat, kemudian meminta umpan balik atau feedback apa yang saya lakukan itu kurangnya di mana biar saya perbaiki untuk kelanjutannya saya biar saya lebih percaya diri. Baik Bu, iya. Terus strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu Bu? Iya. Strateginya saya yang pertama mungkin mencari referensi tentang bagaimana sih presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, yang membuat audio itu terkesan baik, kemudian memperhatikan saya ketika presentasi, kemudian berlatih untuk presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Jadi gerakan tubuh itu saya tidak berdiri saja gitu seperti itu Pak. Nah, kemudian saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Oke, baik. Itu menurut saya langkah yang sangat baik itu Bu, yang jenengan sampaikan itu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif kan begitu ya Bu? Terus sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Iya, komitmen saya adalah saya akan terus berlatih dalam presentasi agar agar presentasi ini yang saya inginkan dapat berjalan dengan baik dan saya bisa percaya diri dan dengan materi-materi yang sudah disiapkan tentunya. Dan satu hal lagi, saya tentunya akan meminta feedback atau umpan balik dari teman atau mentor. Oke, baik Bu. Tentunya untuk menjaga komitmen itu kan Bu tidak sendirian ya Bu ya. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu Bu? Iya, untuk menjaga komitmen ini kan tentu kebutuhan dapat dukungan atau bantuan dari orang lain. Saya tentunya akan meminta bantuan dari teman sejawat atau dari kepala sekolah untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya bahwa dukungan dari mereka akan menjadi pendorong, maksudnya memotivasi saya dan sebagai pemantik perbaikan kedepannya saya nanti agar kedepannya saya bisa percaya diri dalam melakukan presentasi terutama dalam halayak umum atau halayak ramai seperti itu Pak. Oke begitu ya Bu. Terus selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Iya, setelah melakukan coaching ini saya merasa bahwa saya punya pandangan setelah apa yang
Pak Iwan sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga membangun saya, dan untuk tindak lanjutnya saya mempunyai beberapa hal. Yang pertama yaitu evaluasi hasil. Melalui evaluasi ini untuk menilai sejauh mana sih tujuan coaching ini telah tercapai, baik dari strategi kemampuan individu maupun dampaknya terhadap tim. Kita kan satu tim gitu, nanti kita menilai sejauh mana melakukan coaching seperti ini. Kemudian yang kedua adalah feedback, mengumpulkan umpan balik dari sesama coaching untuk mengetahui pengalaman selama coaching dan area mana atau yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan rencana aksi. Kita merencanakan tindak lanjutnya, selanjutnya apa yang kita lakukan berdasarkan dari hasil evaluasi dan feedback yang mencakup langkah-langkah konkret untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian sesi refleksi. Setelah coaching ini kita mengadakan refleksi untuk membahas pelajaran yang diambil dan bagaimana peserta dapat menerapkannya dalam situasi nyata, bukan hanya sekedar misalkan angan-angan, tapi kita harus nyata rencana aksinya seperti apa. Kemudian penjadwalan sesi lanjutan, kita jadwalkan untuk selanjutnya seperti apa, bukan hanya 1 atau 2 kali saja, tapi kita berkelanjutan merencanakan sesi coaching tambahan untuk membahas kemajuan atau tantangan yang muncul setelah sesi coaching ini. Kemudian minta mentoring dan dukungan. Nah, dukungan itu yang kami harapkan untuk kelanjutannya. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi, mencatat hasil, rencana aksi, kemudian umpan balik untuk referensi di masa depan untuk perbaikan proses coaching selanjutnya. Itu Oke, Pak. baik Ibu. Nah, terima kasih Pak Iwan sudah membantu saya, mengarahkan saya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan sehingga saya mendapatkan sedikit solusi tentang permasalahan yang saya hadapi, dan semoga kedepannya saya lebih percaya diri dari Ya, apa yang sama-sama Bu Bapak Sri. arahkan. Iya, Baik seperti itu. Ibu, sama-sama Ibu. Kita saling mengisi ya Bu. Iya. Oke, selesai Ibu. Baik Bu Sri, sudah selesai, lanjut ya Bu. Iya. Sekarang dilanjut Pak Iwan ya Pak. Ya, siap. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Iya, selamat siang Bu Sri. Alhamdulillah Bu Sri, kabar baik Bu. Iya, kita langsung saja ya Pak ya ke sesi tanya jawab hari ini ya Pak ya. Siap Bu, siap. Oke. Iya Pak, sebelum kita mulai, saya mau menanyakan dulu nih, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi kegiatan coaching kali ini Pak? Apakah ada hal yang khusus atau yang akan didiskusikan atau yang difokuskan itu seperti apa Pak? Nah, baik Bu, gini Bu, sejujurnya saya sedikit optimis walaupun ada sedikit rasa tegang juga Bu. Terkait dengan tantangan saya untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang baik dalam rangka memotivasi belajar anak. Karena gini Bu, yang saya hadapi itu seringkali saya menjumpai ketika di pembelajaran di kelas itu anak-anak kurang fokus ya Bu, kurang fokus terhadap pembelajaran sehingga motivasi anak ini sepertinya masih kurang gitu. Sehingga saya perlu sharing gitu ya dengan Ibu kayak gitu Bu. Iya, bagus itu Pak, udah Bapak udah optimis lah. Nah, saya menghargai kejujuran Bapak yang Bapak alami. Kemudian mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk saling belajar dan mengisi ya Pak ya. Ya Bu, siap Bu. Iya, oke, kita langsung saja ke tanya jawab ya Pak ya. Ya Bu, silakan Bu. Iya, apa tujuan yang ingin dicapai Bapak dari sesi coaching ini Pak? Baik Bu, tujuan yang ingin saya capai dari sesi coaching ini adalah untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam rangka meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti tadi yang saya sampaikan ya Bu, jadi anak-anak ini kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga saya berharap bisa mendapatkan strategi dan tips yang konkret untuk diterapkan pada coaching ini. Demikian Bu. Baik Bapak, kemudian apa sih definisi akhir
yang Bapak inginkan dari kegiatan atau dari kucing ini, Pak? Baik Bu, definisi tujuan akhir yang saya inginkan adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung Bu, di mana anak merasa termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Kemudian saya ingin juga anak dapat mencapai potensi terbaiknya secara akademis dan pribadi Bu. Iya, tujuan yang sangat bagus sekali dari Pak Iwan. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi kucing ini, Pak? Oke Bu, ukuran keberhasilan yang saya inginkan dari sesi coaching ini adalah ada peningkatan yang jelas ya dalam minat dan partisipasi anak dalam kegiatan belajar, serta peningkatan nilai atau prestasi akademisnya. Saya juga ingin Hmm. melihat perubahan positif dalam sikap anak terhadap pembelajaran Bu. Baik. Nah, sekarang apa sih yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam pembelajaran, dalam menghadapi anak yang bervariasi, yang berbagai macam minat bakatnya, yang berbagai macam latar belakangnya seperti itu? Seperti apa itu, Pak? Baik Bu, saya merasa kesulitan terutama dalam memahami cara terbaik untuk mendekati anak dan Hmm. menemukan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya. Itu satu kesulitan saya. Kemudian Mhm, selain itu mhm. juga, saya juga menghadapi tantangan dalam menciptakan suasana yang mendukung dan tidak membuat anak itu merasa tertekan, Bu. Karena Hmm. seperti diketahui kalau di pelajaran olahraga kan ada beberapa pelajaran atau cabang olahraga yang memerlukan Mhm, mhm. keberanian gitu dan riskan dengan insiden gitu ya Bu. Iya, Seperti betul. lantai gitu kan, ada roll depan, Mhm. ada roll belakang, ada kayang, ada sikat lilin dan seterusnya begitu Bu. Iya, tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali bahwa tantangannya menghadapi anak itu suasananya berbagai macam. Nah, coba Pak ceritakan lebih lanjut Pak, bagaimana perasaan itu kemudian muncul Pak? Baik Bu, perasaan itu akan muncul karena saya merasa khawatir bahwa pendekatan yang dipilih mungkin tidak Mhm, efektif atau justru membuat anak merasa terbebani Bu. Saya ingin memastikan bahwa anak merasa nyaman dan termotivasi, tetapi mhm, seringkali juga bingung tentang metode yang paling tepat. Jadi keterbatasan informasi atau pengalaman dalam menerapkan berbagai strategi juga dapat menambah rasa cemas. Itu Bu yang mmm. saya ini. Oke, saya paham sekali dengan apa yang Bapak rasakan, yang Bapak hadapi sekarang terhadap anak-anak. Kemudian bagaimana sih Bapak mengatasi atau bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak? Baik Bu, saya mencoba untuk menghadapi situasi tersebut dengan terbuka untuk Hmm, belajar dan beradaptasi. Saya hmm, sering berdiskusi dengan guru, dengan orang hmm, tua, untuk mendapatkan wawasan dan saran. Selain iya, itu, saya berusaha juga untuk mendengarkan anak, serta hmm, memperhatikan responnya terhadap berbagai metode yang saya berikan gitu. Jika ada tanda-tanda mungkin stres ya, anak-anak stres, iya apa betul, namanya, karena metodenya memang terlalu ini sulit atau bagaimana, atau ketidaknyamanan gitu loh terhadap anak iya itu, betul, atau membahayakan karena seringkali saya dan anak-anak kan dihadapkan pada, praktek olahraga yang riskan terhadap insiden, Bu. iya betul, Seperti iya, iya. Bagus sekali yang Bapak hadapi dalam situasi seperti itu. Nah, mari kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan ini ya, Pak ya. Nah, ya Bu, apakah ada iya. hal lain yang ingin Bapak tambahkan dari pembelajaran ini? Ada Bu, ada Bu. Jadi, Oke. tambahnya saya ingin menambahkan pentingnya menciptakan rutinitas belajar yang konsisten dan menyenangkan, Bu. Mm-mm. Saya memang percaya bahwa dengan melibatkan anak dalam penentuan tujuan belajar, mereka akan lebih termotivasi. Tapi selain itu, memberi pujian dan penghargaan atas usaha mereka juga bisa sangat membantu, Bu. Oke, baik. Setelah tadi Bapak sampaikan, nah sekarang apa sih rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang diinginkan tadi? Baik Bu, rencana saya dalam mencapai tujuan memotivasi belajar anak mencakup beberapa langkah. Pertama, saya Mm-mm. ingin membuat jadwal pelajaran yang teratur namun fleksibel, Bu, Iya, agar anak merasa bagus. nyaman. Mhm, Yang mhm, kedua, saya berencana untuk melibatkan anak
dalam memilih topik atau kegiatan belajar yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pujian dan penghargaan untuk setiap pencapaian kecil, walaupun kecil ya Bu, agar Iya anak merasa betul. dihargai. Gitu. Yang terakhir, Mm. saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Itu Bu. Iya, bagus sekali Bapak ya, tujuan Bapak, rencana Oke, Bapak itu bagus sekali, dari mulai membuat jadwal yang teratur, oke, kemudian yang kedua itu membuat mencari topik yang menarik, kemudian iya, memberikan pujian atau penghargaan bagi, iya walaupun Bu. kecil ya Pak ya bentuknya, tapi Iya anak Bu, kan merasa oke, senang kalau dihargai, betul, kemudian betul dipuji, sekali Bu. kemudian yang terakhir itu Bapak bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Positif, Kita iya, kembali lagi bahwa pembelajaran kita kan berfokus pada siswa, biar siswa itu tertarik, menyenangkan ya Pak ya, berfokus laku, atau iya, berpusat pada murid. iya. Terus dilanjutkan, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ini, Pak? Ada Bu, prioritas saya dalam rencana aksi memotivasi belajar anak, diantaranya yang pertama adalah keterlibatan anak dulu Bu. Jadi kalau Hmm. anaknya aktif dan terlibat langsung ya secara aktif, saya kira nanti dalam memilih topik ataupun metode belajar, mereka justru akan menyukai gitu ya, karena mereka akan terlibat, dapat memilih sendiri. Yang kedua adalah lingkungan belajar Bu. Jadi menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bebas dari tekanan. Yang ketiga, pujian dan penghargaan. Artinya memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian, tidak hanya hasil akhir saja gitu. Yang keempat, rutinitas yang fleksibel. Artinya menyusun jadwal yang memungkinkan anak belajar dengan cara yang sesuai dengan ritme mereka, dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Yang kelima, metode belajar yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan media game misalnya, atau PowerPoint ketika kita menyampaikan materi di kelas, atau menggunakan audiovisual dan belajar di luar sekolah, seperti misalkan melaksanakan pembelajaran dengan suasana yang baru. Contohnya ketika anak di sekolah kita ajarkan kegiatan cabang olahraga futsal, kalau di Hmm. sekolah tempatnya terlalu sempit, terganggu oleh anak yang lain, maka anak kita coba bawa ke tempat lapangan futsal itu ya, agar ada suasana baru sehingga anak dapat termotivasi seperti itu Bu. Iya, ada beberapa prioritas ya Pak untuk memotivasi Betul, belajar anak ya Pak. betul Bagus Bu. sekali Bapak. Oke. Kemudian apa sih strategi yang Bapak gunakan nih untuk mencapai tujuan memotivasi belajar anak ya Pak? Seperti itu Baik Pak. Bu, Tujuannya Pak. baik Bu. Oke siap. Strategi yang saya gunakan untuk memotivasi belajar anak, yang pertama adalah pengaturan lingkungannya dulu Bu. Kalau lingkungannya Mm-mm, mm-mm. nyaman, bebas dari gangguan, tentunya Iya. anak juga akan merasa senang gitu ya. Yang kedua, metode pembelajaran interaktif. Jadi menggunakan permainan, aktivitas kreatif, atau menggunakan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian yang Mm-mm. ketiga, penyusunan tujuan kecil. Jadi penyusunan tujuan kecil ini membantu anak untuk menetapkan tujuan jangka pendeknya dulu Bu, yang dapat dicapai itu Mm-mm. seperti apa, dalam rangka untuk membangun rasa percaya diri. Kemudian yang keempat adalah dialog terbuka. Jadi mengajak anak untuk berdiskusi ya tentang minat dan tantangan mereka dalam belajar, sehingga kita bisa menyesuaikan pendekatan apa yang kira-kira dapat diterapkan kepada anak. Kemudian yang Mm-mm, kelima mm-mm. adalah keterlibatan dalam proses. Jadi ketika berproses kita juga harus terlibat di dalamnya, termasuk melibatkan anak dalam memilih topik belajar atau kegiatan yang mereka sukai. Itu Bu. Iya, strategi yang digunakan Bapak untuk memotivasi anak itu sangat bagus sekali. Nah, itu Ya, adalah Bu. langkah-langkah yang Bu. sangat baik, rencana Iya, aksi Bu. yang struktur dan fokus pada Baik, detail. Bu. Nah, itu akan membantu Bapak untuk mengatasi tantangan yang dihadapi menjadi lebih efektif. Baik, Baik, Pak, Bu. sekarang apa sih komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak lakukan? Baik, Bu. Saya memiliki komitmen terhadap rencana aksi Mm-mm, ini. Yang pertama adalah konsistensi, Bu. Jadi mm-mm, menetapkan rutinitas belajar dan memastikan untuk mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama. Jadi anak ini mm-mm, harus diberikan satu kebiasaan ataupun rutinitas yang baik untuk belajar, sehingga mm-mm, konsisten terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah refleksi berkala. Jadi secara mm-mm. rutin
kita mengevaluasi kemajuan anak dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Artinya dari evaluasi itulah kita bisa menentukan metode pembelajaran seperti apa yang dapat kita berikan kepada anak-anak. Yang ketiga adalah dukungan emosional. Jadi kita itu selalu siap memberikan dukungan dan dorongan, terutama saat anak menghadapi kesulitan gitu. Jadi ketika anak menghadapi kesulitan kita hadir gitu Bu. Yang keempat adalah keterlibatan aktif. Jadi kita sebagai pendidik juga harus menyediakan waktu untuk belajar bersama. Artinya antara kita guru dan peserta didik itu harus bersama-sama ya dan terlibat dalam proses pendidikan. Seperti itu. Yang kelima adalah belajar bersama. Jadi terus belajar tentang metode pendidikan dan motivasi untuk bisa menerapkannya dengan lebih baik seperti itu. Iya, bagus sekali komitmen Bapak. Nah, untuk menjaga komitmen tersebut agar tetap berkelanjutan, tentunya ada keterlibatan dengan orang lain ya Pak ya. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Siap Bu, jadi ada beberapa pihak dan hal yang dapat membantu saya menjaga komitmen itu. Yang pertama adalah jelas guru atau pengajar atau rekan sejawat lah Bu. Jadi ketika kita menemui kesulitan, kita dapat berkonsultasi dengan teman-teman guru untuk mendapatkan saran dan umpan balik yang baik tentang kemajuan anak. Yang kedua adalah orang tua, di mana bergabung dengan kelompok atau komunitas orang tua juga itu salah satu media yang baik ya dalam rangka berbagi pengalaman dan strategi Bu. Kemudian yang tiga, sumber daya pendidikan. Jadi kita harus menggunakan sumber daya pendidikan yang ada. Misalnya buku-buku sekolah yang ada, artikel ataupun misalkan ya kita kursus tentang pendidikan atau mungkin ada motivasi anak untuk menambah wawasan misalkan kalau itu pada anak misalkan anak bisa jadi anak itu seperti les lah di luar sekolah. Iya betul. Iya. Yang keempat adalah keluarga Bu. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting sekali ya. Dukungan dari anggota keluarga itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif Bu. Kemudian yang kelima, jurnal atau catatan. Jadi mencatat kemajuan dan refleksi setiap minggu untuk menjaga fokus dan komitmen. Itu Bu. Iya, tadi Bapak sudah menyampaikan banyak tentang komitmen, kemudian siapa saja yang membantu. Nah, yang membantu ini pihak-pihak tentunya saling keterkaitan ya Pak ya. Nah, dan bagaimana sih dengan tindak lanjut setelah Bapak tadi menyampaikan komitmennya, kemudian siapa yang membantunya. Nah, untuk menjaga komitmen atau bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Siap Bu. Jadi tindak lanjut dari kegiatan coaching ini yang pertama adalah harus ada rencana tindak lanjut Bu. Artinya kita harus menyusun langkah yang konkret yang akan diambil setelah sesi ini, termasuk tujuan jangka pendeknya apa, seperti itu. Dan yang kedua, pertemuan berkala. Jadi mengadakan sesi follow up ya, tindak lanjut untuk mengevaluasi kemajuan dan mengatasi tantangan yang muncul. Jadi setelah kita melakukan rencana tindak lanjut, kita adakan pertemuan berkala dalam rangka itu untuk menindaklanjuti barangkali ada tantangan, sekaligus juga untuk mengevaluasi kemajuan anak, seperti itu. Yang ketiga adalah sumber daya tambahan. Jadi sumber daya tambahan ini untuk mengidentifikasi materi atau alat bantu belajar yang bisa digunakan untuk mendukung rencana. Yang keempat adalah feedback. Jadi feedback ini adalah mengumpulkan umpan balik dari anak tentang proses belajar untuk menyesuaikan pendekatan. Dan yang kelima adalah support. Jadi membentuk jaringan dukungan dengan orang tua atau profesional untuk berbagi pengalaman. Itu demikian Bu dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali atas bimbingannya dan mudah-mudahan ini menjadi satu pengalaman dan ilmu tersendiri bagi saya karena Ibu sudah sangat luar biasa pertanyaannya sehingga memicu saya untuk lebih bersemangat, jadi termotivasi untuk belajar kembali ya, mencari pengalaman yang baik dalam rangka untuk memotivasi anak dalam belajar gitu Bu. Iya Pak, sama-sama Bapak. Bapak juga sudah memberikan penyampaian yang bagus sekali, sudah memberikan
eh, gambaran juga buat saya. Nah, itu ya Pak ya. Oke. Ibu, terima kasih Ibu. Iya Pak Iwan, sama-sama. Kita menulis itu Pak, apa ya? Refleksi ya Bu. Iya. Refleksinya tadi ketik. Refleksi yang seperti kemarin apa ya Bu ya? Sama Pak, seperti yang kemarin. Kita bisa saling tanya ya Pak ya? Iya Bu, siap Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sebentar Bu, saya cari dulu ini ya, refleksinya mana ya? Belum ketemu ini refleksinya. Baik Bu, mulai ya Bu. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Berarti selama percakapan gitu ya Pak ya? Iya, kalau saya percakapan berjalan dengan baik dengan adanya kemitraan antara coach dan coachee sehingga coachee dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik dan selama percakapan sudah berjalan dengan baik. Kalau saya kesama nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Selama percakapan sudah berjalan dengan baik dan melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan. Tadi ya. Menyenangkan tidak Pak? Menyenangkan sekali Bu. Ya, ilmu yang kita dapatkan. Iya. Dapat ilmu ya Pak dari Bapak menghadapi masalah Bapak. Kemudian saya juga dapat apa ya? Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak kan saya jadi termotivasi bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Iya. Betul, saya juga sama Ibu. Iya, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif pada guru dan lainnya. Yang kedua sih Bu, apa yang masih diperlukan? Saya itu Pak, belum selesai satu Pak. Belum. Bapak tanya yang kemarin sudah ya, saya baru ini Pak. Kemarin kan saya tidak ketik sih Pak. Oh. Iya. Yang kedua Pak. Yang perlu diperbaiki ya kalau menurut saya sih, saya pribadi selaku coach ya Bu ya, itu memberikan pertanyaan untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coachee. Yang diperbaiki. Memberikan pertanyaan untuk menggali segala kekuatan. Tentu pertanyaan yang berbobot ya. Iya, pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coachee. Segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coachee. Yang ada pada diri coachee.
Terus apa lagi Pak? Yang perlu ditingkatkan? Kompetensi. Udah Pak itu Pak? Udah, sayanya itu aja Bu. Tinggal ketika ini kita jabarkan aja lah. Iya ya, oke. Iya. Yang ketiga, pertanyaannya apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Ya, coach harus memiliki gambaran-gambaran pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian coach membuat catatan kecil. Harus memiliki Gambaran-gambaran, nggak apa-apa. Coach harus memiliki gambaran-gambaran pertanyaan yang akan diajukan. Nanti tinggal kembangkan sendiri apa ya? Ya, betul. Gambaran pertanyaan yang diajukan. Dan yang diajukan ya Bu, yang diajukan. Kemudian berikutnya coach membuat catatan-catatan kecil Bu, tentang apa yang disampaikan oleh coach. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, terus berlatih untuk melakukan praktik coaching. Iya. Terus berlatih untuk melakukan praktik coaching. Iya Pak. Selain ini apa ya Pak? Untuk umpan balik lah, umpan balik Bu. Di bawahnya kan ada umpan balik. Ini yang nomor 4-nya Pak. Ya, selain berlatih. Ya, misalkan ya peningkatan kompetensi ya Bu. Peningkatan kompetensi. Oke, ya siap. Terus yang ini Pak, umpan balik. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Ya yang saya rasakan. Saya senang karena rasa kekhawatiran saya ketika menghadapi kesulitan atau permasalahan pembelajaran kepada murid dapat diatasi. Itu kalau saya Bu, kalau itu beda lagi rasanya. Iya, Oke Pak, ada gambaran Pak, bisa saya kembangkan. Iya. Bening, kartunya nggak enteng.
Saya laptopnya agak error Pak, jadi saya ngetiknya di komputer Pak. Oh gitu. Kayaknya minta diinstal lagi. Laptopnya. Silakan kembali ya. Ibu. Ya Bu Ana.